Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gas, aku ayah satu dua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts ila kafatil anam syahadatan tunjina min ajabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim war rasulis sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa ashabihi al-kiram alladzina jahadu fi sabilillah bi syaibil mujahadati bil hikmati wal kalam wa ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap ikhwan Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, baik yang dari Cibarusah, Babakan, Perumahan Puri Persada Indah, Rindam, Bekang, dari Citra Indah atau belakang Citra Indah yaitu Ciukuy, Cirondo, juga alhamdulillah malam ini hadir guru kita Al-Mukarram Ustadz Muhammad Asep Saifuddin dari Sindang Mulia. Beliau aslinya dari Banten. Beliau menikah dengan putri dari guru saya yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Ahmad Supardi Cibogok. Dan beliau sekarang saya jadwalkan untuk memberikan pelajaran qiraat, pelajaran quro di Pondok Pesantren Al-Amin setiap hari Ahad dimulai dari pukul 05.30 sampai dengan selesai. Jadi bagi para bapak yang punya anak remaja-remaji atau masih dalam status sebagai pelajar baik SD, SMP maupun SMA atau aliyah, silahkan anak-anaknya diberikan motivasi, dorongan untuk ikut bergabung belajar quro di Pondok Pesantren Al-Amin Cibeduk, Cibarusah Jaya. Karena program LPTQ di Pondok Pesantren Al-Amin ini, program lembaga pengembangan tilawatil Quran di Ponpes Al-Amin ini memang sengaja dibuka untuk umum, bukan hanya untuk santriin santriat Al-Amin saja. Dibuka untuk seluruh umat Islam yang memang ada minat untuk memperdalam ilmu qiraah. Semoga kita semua yang hadir pada malam ini di Majlis Dzikir Khotaman TKN yang mulia ini, semuanya tanpa kecuali, juga termasuk keluarga kita, istri dan anak kita, saudara-saudara kita, semoga semuanya
oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah sampai akhir hayat, meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman, Islam, ihsan, amal soleh yang banyak yang diterima, dalam keadaan dosa-dosa kita bersih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah. Di hari kiamat nanti kita dikumpulkan oleh Allah bersama rombongan para siddiqin, para syuhada, para sholihin, mendapatkan syafaat dari baginda Rasul. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, menghidupkan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga melaksanakan wasiat-wasiat beliau, serta melaksanakan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga di hari kiamat kita bisa memperoleh air dari telaga beliau yang ada di hari kiamat, yang apabila kita meminumnya maka untuk selamanya kita tidak akan pernah merasa dahaga lagi, dan mudah-mudahan kita di hari kiamat bisa berjumpa dengan beliau yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para santri Ponpes Alamin kalau sudah selesai ngajinya suruh sini, suruh gabung semuanya. Ya Ilyas, coba dikontrol dulu, udah selesai belum ngajinya? Ikhwan Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Langsung saja, oleh karena sudah larut malam, tadi kita mulai pukul 9 lewat 5 menit. Biasanya pukul 8.30 sudah dimulai, ya memang paling lambat pukul 9 harus sudah dimulai. Karena apabila dimulainya pukul 12 mungkin selesai jam 1, jam 2. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, langsung saja materi hikmah ilmiah yang ingin Al-Fakir sampaikan dalam majlis dzikir khotaman yang mulia ini adalah mengenai 3 amalan sunnah yang dilakukan oleh lisan namun sangat afdol, sangat utama, sangat istimewa, sangat disukai oleh Allah. Apalagi kalau kita bisa mengistiqomahkannya. Insya Allah orang-orang yang istiqomah dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah, niscaya ia akan memperoleh 1000 karomah. Karena keterangan menyatakan al-istiqomah khairum min alfi karomah. Istiqomah itu nilainya jauh lebih baik daripada 1000 karomah. Yang dimaksud istiqomah itu, kalau istilah kata orang Sunda, jejeg page, kegedak keanginan, teluntur kehujanan, terapuk kepanasan. Kalau kata orang Jakarta, tidak goyah terkena angin, tidak rapuk terkena panas, tidak luntur terkena hujan. Jadi dalam situasi kondisi apapun, baik dalam keadaan senang maupun susah, sendirian atau banyak orang, tetap menjalankan ibadah kepada Allah dan untuk mencari ridho Allah. Istiqomah ini nilainya jauh lebih baik daripada 1000 karomah. Di mana karomah ini adalah keistimewaan, kemuliaan yang secara khusus oleh Allah dianugerahkan kepada para wali. Jadi kalau para wali mendapatkan karomah, kalau orang-orang soleh mendapatkan ma'unah, kalau calon nabi mendapatkan irhas, kalau para nabi, para rasul mendapatkan mukjizat. Nah, orang-orang yang istiqomah walaupun bukan wali kedudukannya, insya Allah akan mendapatkan karomah. Jadi kita nggak usah mencari karomah, yang penting kita istiqomah. Dengan istiqomah insya Allah kita akan memperoleh 1000 karomah. Jadi la tatlubil karomah, la tatlubil karomah, fa'alaika bil istiqomah tanal alfa karomah. Engkau jangan mencari karomah, akan tetapi istiqomahlah engkau.
dengan beribadah kepada Allah, niscaya engkau akan memperoleh 1000 karomah. Tanpa diminta pun, kalau kita bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah, dalam berzikir kepada Allah, dalam berdoa kepada Allah, dalam membaca Quran, insya Allah kita akan mendapatkan 1000 karomah, bahkan lebih dari 1000 karomah. Dan orang-orang yang istiqomah dalam berzikir kepada Allah, nanti di hari kiamat akan mendapatkan penghormatan dari Allah. Pada hari di mana mereka berjumpa dengan Allah, Allah akan mengucapkan kepada mereka salam, selamat, sejahtera, sentosa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah yang ke-33, yaitu surah Al-Ahzab, juz 22 ayat yang ke-44. Maaf, ayat yang ke-41. Tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. 44 ya. Wa a'adda lahum ajran karima. Ya, ayat 44. Ayat 41-nya berbunyi ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ayat 44-nya berbunyi tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Tahiyyatuhum, penghormatan orang-orang mukmin yang istiqomah berzikir kepada Allah yauma yalqaunahu, pada hari mereka bertemu dengan Tuhannya. Salamun, yaitu ucapan salam dari Allah yang mengandung arti selamat atau sejahtera. Nah, ketika siapapun di hari kiamat mendapatkan ucapan salam dari Allah, itu tandanya ia akan selamat dan akan masuk ke dalam surga. Nah, di antara orang-orang mukmin yang akan mendapatkan salam dari Allah pada hari kiamat, di mana pada hari itu mereka menjumpai Tuhannya, adalah orang-orang mukmin yang istiqomah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukan hanya itu, kata Allah, wa a'adda lahum ajran karimah, dan Allah benar-benar menyediakan lahum, bagi orang-orang mukmin yang istiqomah berzikir kepada Allah, ajran, akan pahala kariman yang mulia. Pahala yang mulia disediakan oleh Allah di dalam surga, pahala yang amat agung, yang amat mulia, yang amat besar, yang amat luar biasa. Kenikmatan-kenikmatan yang sangat amat luar biasa, sulit untuk dibayangkan seperti apa nikmatnya. Semuanya sudah disiapkan, semuanya sudah disediakan oleh Allah lahum, bagi orang-orang mukmin yang istiqomah berzikir kepada Allah. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'adtu li ibadis salihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Aku, kata Allah, telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang soleh, yaitu orang-orang yang beriman, yang selalu istiqomah beramal soleh, orang-orang yang beriman yang selalu istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah, baik perintah-perintah Allah yang hukumnya wajib dan ataupun perintah-perintah Allah yang hukumnya sunnah. Orang-orang yang beriman yang selalu istiqomah berzikir kepada Allah kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, dalam situasi kondisi apapun, selalu berzikir kepada Allah. Allah telah menyediakan bagi mereka mala ainun ra'at, kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan belum pernah terlihat, dan belum pernah terdengar oleh telinga, wala khatar ala qalbi bashar, dan belum pernah terbesit di benak hati manusia. Kenikmatan itu sudah disiapkan oleh Allah. Kenikmatan itu sudah disediakan oleh Allah. Kenikmatan, pahala yang besar, yang agung, yang mulia bagi orang-orang yang beriman, yang istiqomah menjalankan perintah Allah, bagi orang-orang yang beriman yang istiqomah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Al-Quran surah 33 Al-Ahzab juz 22 ayat 41 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, udzkurullaha, berzikirlah kalian kepada Allah, dzikran, dengan zikir,
dengan zikir kasiron yang sebanyak-banyaknya. Ikhwan, Thariqah Qadariyah wa Naqsabandiyah rahimakumullah wa hadakumullah. Zikir kalau kita perhatikan tersusun dari 3 huruf, yaitu huruf jal, huruf kaf, huruf ro. Masing-masing huruf semuanya mengandung makna. Jadi huruf jal itu maknanya jakaun atau az-zakau, artinya cerdas. Huruf kaf maknanya karomah atau al-karomah, artinya kemuliaan. Huruf ro mengandung makna rahmatun, artinya kasih sayang, yakni kasih sayang dari Allah. Jadi orang-orang yang berzikir itu adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang akan memperoleh kemuliaan dari Allah di dunia dan di akhirat, orang-orang yang akan selalu mendapatkan kasih sayang Allah di dunia dan di akhirat. Maka siapapun yang ingin dicerdaskan akal pikirannya oleh Allah, perbanyaklah berzikir kepada Allah. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, kemuliaan yang agung dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat, maka jangan pernah berputus untuk tetap istiqomah berzikir kepada Allah. Kebanyakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dunia akhirat, seperti para nabi, para rasul, para aulia Allah, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah putus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang ingin selalu berada dalam rahmatnya Allah, selalu berada dalam kasih sayang Allah, selalu berada dalam ridho Allah, selalu berada dalam petunjuk Allah, selalu berada dalam bimbingan Allah, maka tetaplah untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, juz yang ke-1 halaman 295. Kitab Ihya Ulumuddin ini kita tahu buah karya dari Al-Faqih Al-Alim Al-Allamah Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang terkenal dengan nama Imam Ghazali. Qala Al-Ghazali, telah bertutur kata Al-Imam Ghazali, alaisa ba'da tilawatin ibadatun tubda bilisani, alaisa ba'da tilawatin, alaisa ba'da tilawatin min kitabillahi ta'ala azza wa jalla ibadatun tubda bilisani afdalu min dzikrillahi wa raf'il hajati bil adniyatil khalisati ilallahi ta'ala azza wa jalla. Jadi kata si Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 295, beliau menerangkan kepada kita, maka tidak ada ibadah yang paling afdol yang dilakukan oleh lisan yang hukumnya sunnah setelah membaca kitab Allah Azza wa Jalla, yaitu Al-Quran, melainkan berzikir kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Nah, ini tiga-tiganya ibadah lisan, artinya ibadah yang dilakukan dengan lisan. Walaupun zikir ada dua, ada zikir jahar, ada zikir khafi. Kalau zikir jahar kan dilakukan oleh lisan, tapi kalau zikir khafi dilakukan di dalam hati, oleh hati. Lisan enggak berzikir, yang berzikir hati. Jadi membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, itu tiga-tiganya adalah merupakan ibadah lisan yang hukumnya sunnah, yang paling afdol, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya jangan pernah putus kita dari membaca Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Nabi, bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat memberikan syafaat kepada para pembacanya. Yuk, kita jangan melupakan Al-Quran, karena Al-Quran imam kita.
Semakin rajin kita baca Quran, maka nanti alam kubur kita akan semakin terang, semakin luas, semakin lapang. Jadikan raudhah miriyadil jannah, miriyadil jinan, taman daripada taman-taman surga, dan kita oleh Allah akan diselamatkan dari azab kubur. Sebagaimana diterangkan di dalam kitab Tambil Ghafilin, man aroda ayyan jua min ajabil qabri fa'alaihi ayyulajima arba'ata asya'a. Muhafadzatus sholawat wa qiraatul Qur'an wa shadaqah wa kasratut tasbih. Yang artinya barang siapa yang oleh Allah ingin diselamatkan dari azab kubur dan alam kuburnya ingin diluaskan, dilapangkan, diterangkan, dijadikan taman daripada taman-taman surga, maka seyogianya ia menjaga, memelihara, membiasakan 4 perkara. Yang pertama, menjaga sholat 5 waktu. Yang kedua, membiasakan untuk selalu istiqomah baca Al-Quran. Yang ketiga, bersodakoh, membiasakan untuk selalu bersodakoh walaupun kecil. Yang penting ikhlas, daripada sodakoh kecil nggak ikhlas, dengan gede tapi ikhlas. Kira-kira setuju nggak? Yang keempat, biasakan untuk selalu bertasbih kepada Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kalian kepada Allah bukratan di waktu pagi, wa asila, dan di waktu petang. Terutama tasbih yang paling disukai oleh Allah adalah tasbih al-baqiyatus sholihat. Yuk kita baca dulu bareng-bareng 3 kali. Pertama, menggunakan lagam almarhum al-maghfurlah Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Yuk bareng-bareng. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang ketiga, menggunakan lagam almarhum al-maghfurah Ustadz Arifin Ilham. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saat ini Allah telah menciptakan 4.900.000.000 malaikat yusabbihuna wa yuhalliluna liqa'iliha ila yaumil qiyamah. 4.900.000.000 malaikat tersebut, mereka semuanya bertasbih dan bertakbir. Yang pahala tasbih dan tahlil mereka diperuntukkan untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang di alam dunia membaca tasbih al-baqiyatus sholihat. Mereka bertasbih, bertahlil sampai datangnya hari kiamat. Alhamdulillah. Jadi pertama membaca Quran, yang kedua berzikir kepada Allah, yang ketiga berdoa. Ini 3 amalan sunnah yang dilakukan oleh lisan yang paling afdol, paling utama, paling istimewa, paling disukai oleh Allah. Demikian menurut keterangan dari Al-Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin
juz 1 halaman 290. Terakhir, mohon keikhlasannya pada ikhwan untuk kita sama-sama membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah 1 kali, dikhususkan untuk saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini mereka sedang dibombardir oleh tentara Zionis Yahudi Israel yang sangat amat biadab terkutuk. Menurut informasi yang saya terima kemarin hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023, korban yang meninggal dari kalangan anak-anak itu sudah mencapai 3.000. Dari kalangan wanita sudah mencapai 2.000 lebih. Dari kalangan lansia, para sepuh sudah mencapai kurang lebih 400 orang. Kemudian yang terbunuh di medan perang para tentara Palestina itu sudah mencapai 8.000 lebih. Dan yang luka-luka sudah mencapai 20.000 lebih. Dan yang kehilangan tempat tinggal atau rumah kediaman itu 1.400.000 lebih. Mereka benar-benar luar biasa penderitaan yang mereka rasakan. Saya sekedar mengingatkan sebuah hadis dari Nu'man bin Bashir. Ia berkata, Rasulullah SAW beliau telah bersabda, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mislul jasad idastaka minhu mudwun tada'a lahu sa'iru jasad bisyahari wal ummah. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling cinta mencintai, sayang menyayangi, kasih mengasihi, dalam hal saling membantu, saling menolong adalah bagaikan sebuah tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh terdapat sakit atau luka, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit dengan tidak bisa tidur, atau demam, atau panas dingin, atau meriang. Padahal yang sakit gigi, tapi seluruh badan ikut panas, meriang, tidak bisa tidur. Demikianlah Rasulullah memberikan perumpamaan dalam hal saling sayang menyayangi, kasih mengasihi, cinta mencintai bagi orang-orang yang beriman, walaupun mereka berbeda warna kulit, bangsa dan bahasa. Walaupun sekarang yang menderita adalah orang-orang Palestina Gaza, namun kita pun di sini merasakan sakit. Seandainya apa yang mereka alami sekarang di sana umpama terjadi pada diri kita sekarang, tentu kita pun menderita. Nah, kita merasakan itu, cuma kita nggak bisa apa-apa. Mau ke sana bingung naik apa, naik Grab, naik ojek, bingung. Udah gitu megang senjatanya belum bisa. Ya, akhirnya di sana ngadon ngering ngumpul, ngarepotkeun. Ya, dengan doa lah kita bantu saudara-saudara kita di Palestina dengan doa. Mereka saudara-saudara kita. Mereka menyembah Tuhan yang sama yaitu Allah. Mengikuti Nabi yang sama yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berpedoman pada kitab suci yang sama yaitu Al-Qur'an. Mereka berkiblat kepada kiblat yang sama yaitu Ka'bah Baitullah. Mereka saudara-saudara kita. Ya, kita bacakan Fatihah untuk mereka. Mereka yang telah meninggal, mudah-mudahan mereka semuanya mati syahid dan menjadi ahli sorga. Kemudian apabila ada seorang anak, kedua orang tuanya meninggal, bapak ibunya meninggal karena terkena bom dan dia hidup sebatang kara, semoga anak ini dipanjangkan umurnya, kemudian selalu disehatkan dan menjadi pejuang nantinya. Ya, kita doakan mereka yang sakit, semoga diberikan kesabaran dan kesembuhan. Ya. Dan kita doakan mereka setelah membaca Fatihah, kita baca doa untuk mereka.
Tilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Saya yang baca doanya, bapak-bapak, ikhwan semuanya cukup mengamini dengan khusyuk dan penuh keyakinan bahwa doa kita diijabah oleh Allah. Amin. Sebagaimana sabda Nabi, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Kata Nabi, berdoalah kalian kepada Allah sedang kalian yakin bahwa doa yang kalian panjatkan pada Allah diijabah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi salatan nad'uka biha ya Allah ya Rabbana. Allahumma sallim wansur ikhwanana al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mujahidina fi Palestin wa fi jami'i biladil muslimin bi jahi habibika sayyidir rijalil mu'minin sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi salatan nad'uka biha ya Allah ya Rabbana. Allahumma sallim wansur ikhwanana al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mujahidina fi Palestin wa fi jami' biladil muslimin bi jahi habibika sayyidir rijalil mu'minin sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahlik man fi halaki salal islam wal muslimina fi Palestin. Allahumma ahlik man fi halaki salal islam wal muslimina fi Palestin. Allahumma ahlik man fi halaki salal islam wal muslimina fi Palestin. Allahumma ahlikil Zionis Yahudi Israel. Allahumma ahlikil Zionis Yahudi Israel. Allahumma ahlikil Zionis Yahudi Israel. Ahlikhum halakan ajilan. Ahlikhum halakan sari'an bi'izzatika wa qudratika innaka ala kulli syai'in qadir wa innaka idza aradta syai'an an taqula lahu kun fayakun. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya Halim ya Alim ya Ali ya Azim ya Basir ya Sami ya Malik ya Allah ya Latif ya Hadi ya Razzaq ya Hannan ya Mani ya Mutif. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Demikian, terima kasih, mohon maaf, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat Bani Hasyim. Allahumma salli ala nabil hazimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabil hazimi Muhammad
وسلم تسليما اللهم صل على النبي هاشمين محمد